Perkenalkan, nama saya Elvina dari kelas 1C, Prodi Administrasi Bisnis. Saya akan mereview buku Sosiologi Suatu Pengantar, Surjono Sukanto, bab 5 tentang lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social institution. Akan tetapi, hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan isi social institution tersebut. Di sini akan digunakan istilah lembaga kemasyarakatan karena pengertian lembaga lebih menunjuk pada sesuatu bentuk, sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, norma-norma masyarakat. Norma-norma yang ada dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma tersebut, secara sosiologi dikenal adanya 4 pengertian, yaitu yang pertama, cara, yaitu menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan yang lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Yang kedua, kebiasaan, yaitu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. Yang ketiga, tata kelakuan, merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur. Yang keempat, adat istiadat, yaitu tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Bila adat istiadat dilanggar, maka sanksinya berwujud suatu penderitaan bagi pelanggarnya. Dalam rangka pembentukannya sebagai lembaga kemasyarakatan, norma-norma tersebut mengalami beberapa proses, yaitu yang pertama, proses pelembagaan, yakni suatu proses yang dilewati oleh sesuatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Yang kedua, norma-norma yang internalized, artinya adalah bahwa proses norma-norma kemasyarakatan tidak hanya berhenti sampai pelembagaan saja, tetapi mungkin norma tersebut sampai mendarah daging dalam anggota-anggota masyarakat. Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga apabila norma tersebut diketahui, dipahami atau dimengerti, ditaati dan dihargai. Yang kedua, sistem pengendalian sosial. Sistem pengendalian yang merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengendalian sosial dapat bersifat yang pertama, preventif, merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Yang kedua, represif, merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Alat pengendalian sosial dapat digolongkan ke dalam paling sedikit 5 golongan, yaitu yang pertama, mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku. Yang keempat, menimbulkan rasa takut. Yang kelima, menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin dan Gilin, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu
Yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang kelima, lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Yang keenam, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tak tertulis. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, dari sudut perkembangannya ada dua tipe, yaitu creative institution dan enacted institution. Yang kedua, dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat ada dua tipe, yaitu basic institution dan subsidiary institution. Yang ketiga, dari sudut penerimaan masyarakat terdapat dua tipe, yaitu approved social sanctioned institution dan unsanctioned institution. Yang keempat, dari sudut penyebarannya dibagi menjadi dua, yaitu general institution dan restricted institution. Yang kelima, dari sudut fungsinya terdapat dua tipe, yakni operative institution dan regulative institution. Cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Cara-cara pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat dirinci ke dalam: yang pertama, analisis secara historis, yang kedua, analisis komparatif, dan ketiga, analisis fungsional. Conformity dan deviation. Masalah yang erat hubungannya dengan pengendalian sosial adalah conformity dan deviation. Conformity yaitu penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Deviation yaitu penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Conformity biasanya sangat kuat dalam masyarakat-masyarakat yang tradisional. Hal yang sama pada masyarakat di kota-kota seringkali dianggap sebagai penghambat kemajuan dan perkembangan. Teori yang dikembangkan oleh Robert Camerton, sosiologi meninjau penyimpangan atau deviasi dari sudut struktur sosial dan budaya. Menurut Merton, di antara segenap unsur sosial dan budaya, terdapat dua unsur terpenting, yaitu kerangka aspirasi dan unsur-unsur yang mengatur segala kegiatan untuk mencapai aspirasi tersebut. Sekian dan terima kasih.